Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Furman dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi teknik pertambangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai muamalah. Karena kita ketahui manusia adalah makhluk sosial yang mana membutuhkan sekitar. Ya, di sini kita mempelajari muamalah, yaitu bagaimana berinteraksi yang baik secara Islam. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas al-Islam kemuhammadiyahan. Nah, sebelumnya kita patutnya harus tahu apa itu hakikat muamalah. Secara etimologi, muamalah dari kata al-amil dari bahasa Arab yang merupakan istilah yang digunakan untuk mengungkapkan semua perbuatan yang dikehendaki mukallaf atau yang terbebani, yang sudah balik. Sedangkan secara terminologi, muamalah berarti istilah yang digunakan untuk permasalahan selain ibadah. Sosial adalah hubungan individu dalam sebuah komunikasi atau komunikas dan bagaimana cara menjalin hubungan antar sesama. Nah, sini menjalin hubungan antar sesama ini dalam segala kegiatan. Hubungan inti dari sebuah interaksi di antara masyarakat di lingkungan terikat oleh pola-pola tertentu, bagaimana adat dan istiadat di lingkungan tersebut. Nah, karena sosial merupakan cara manusia berhubungan dengan sesama dalam berbagai kegiatan, maka seiring dengan perkembangan budaya, manusia sifat sosial juga mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan pranata sosial yang timbul berdasarkan tujuan atau kegiatan yang telah disepakati oleh masyarakat itu sendiri. Nah, dalam kehidupan masyarakat banyak sekali terdapat pranata atau tingkatan-tingkatan bersosial. Di antaranya itu pranata tersebut ada berbagai macam. Yang pertama, pranata sosial yang bertujuan untuk memenuhi kehidupan kekerabatan. Misalnya dengan keluarga yang terkecil, ya, kerabatan terkecil yaitu keluarga ibu, bapak, saudara, kakak atau adik, dan kerabat-kerabat yang lainnya. Yang kedua, pranata sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mata pencaharian. Di antaranya yaitu berjualan atau jual beli dan jasa serta lain sebagainya. Yang ketiga, pranata sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, semisal dari jenjang SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Yang keempat, pranata sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, semisal kajian-kajian, semisal seminar-seminar ilmu pendidikan, sains, dan lain sebagainya. Yang kelima, pranata sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rohani, batiniah dalam menyatakan rasa keindahan dan reaksi jiwa kita. Nah, di sini semisal kita adanya kesenian, seni rupa, seni lukis, seni tari, dan berbagai macam lainnya. Nah, yang selanjutnya, yang keenam, pranata sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam berhubungan dengan Tuhannya atau alam gaib, yang mana di Indonesia ada berbagai macam agama, dan di tiap-tiap agama pun terdapat tempat-tempat beribadahnya masing-masing, seperti Islam yaitu masjid, Kristen ada gereja, dan lain sebagainya.
Yang ketujuh, pranata sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, mengatur kehidupan berkelompok atau bernegara, semisalnya pemerintahan, kepemerintahan, organisasi, hingga partai-partai dan lain sebagainya. Yang kedelapan, yang terakhir, yaitu pranata sosial yang bertujuan untuk mengurus kebutuhan jasmani manusia, semisal pemeliharaan kesehatan dan kecantikan. Oke, setelah kita mengetahui hakikat dari muamalah sendiri dan pranata-pranata atau bagian-bagian sosial yang harus kita terapkan, selanjutnya kita bahas mengenai hakikat dunia atau pandangan dunia menurut agama Islam. Nah, dunia menurut Islam hanyalah permainan dan sanda gurau, serta fana dan tidak abadi. Dunia adalah tempat di mana manusia itu hidup dan beraktivitas serta menjalankan apa perintah-perintah yang Allah perintahkan, serta menjauhi larangan-larangan yang Allah larang. Dan dunia pun diciptakan oleh Allah beserta isinya untuk mendukung kehidupan manusia itu sendiri, serta memenuhi segala kebutuhannya. Meskipun demikian, keindahan dunia dan segala yang ada di dalamnya justru membuat manusia lupa atas tujuan utama diciptakannya dunia ini dan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20 yang ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, i'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad, al-ayah. Yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sanda gurau dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Itu sudah jelas dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20 disebutkan bahwasanya dunia ini serta kehidupan dunia ini adalah permainan serta sanda gurau. Tetapi dengan itu kaum muslimin diberikan keutamaan, karena kaum muslimin yang taat kepada Allah dan selalu beribadah kepada Allah itu terjauh dari siksa dan laknatnya. Dan bukan hanya permainan serta sanda gurau. Nah, berikutnya kita bahas mengenai ruang lingkup dari muamalah itu sendiri. Muamalah atau ruang lingkup muamalah meliputi seluruh kehidupan manusia berdasarkan hukum-hukum Islam, baik berupa perintah maupun larangan-larangannya yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Sedangkan cabang-cabang fikih muamalah antara lain, yang pertama yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu pribadi dengan yang lainnya, yang mana yang diantaranya seperti bermasyarakat, jual beli, serta berpolitik atau lain sebagainya. Yang kedua, hukum yang mengatur hubungan pribadi dengan negara atau Islam, serta hubungan bilateral dengan antara negara Islam dengan negara lain. Nah, ini terkhusus karena ketika zaman dahulu pun, ketika
Mekah dan Madinah serta orang-orang kafir itu ada perjanjian yang mana mungkin saat ini seperti perjanjian bilateral gitu yang telah disepakati satu sama lain. Dan menurut Ibnu Abidin, fikih muamalah terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama muamalah muawwadah matiyah, yaitu hukum kebendaan. Yang kedua munaqah, hukum perkawinan. Yang ketiga muhasanat, hukum acara. Yang keempat amanat dan ardiyah, pinjam meminjam. Yang kelima tirkah, yaitu harta peninggalan atau warisan. Dan macam-macam muamalah antara lain yang pertama jual beli, yaitu tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara atau syarat ketentuan yang telah ditentukan atau akad. Yang kedua yaitu riba, adalah suatu macam cara memperoleh uang atau kekayaan yang tidak halal. Beberapa macam riba itu seperti riba padli, yaitu menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama. Semisal dua barang yang sejenis, yaitu gandum dan beras, itu sejenis karena sama-sama bahan pokok, tetapi dengan tidak sama. Ini satu beras, ini gandum, sejenis tapi tidak sama. Yang kedua riba kordi, yaitu utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi hutang. Nah, sini yang banyak terjadi saat ini, yang mana ketika kita meminjam ke salah seorang atau salah satu lembaga, maka di situ ada perjanjian ketika telat membayar maka akan dikenakan cash atau penalti yang harus membayar semisal 2 kali lipat dari peminjaman itu, dan setiap bulan berlipat-lipat ganda. Jadi ini termasuk riba, atau yang lebih halus, diperhalus oleh manusia zaman sekarang, yaitu bunga. Yang ketiga ribayan, yaitu berpisah dari tempat akad sebelum timbang terima. Nah, semisal kita karena emas, salah satunya emas, ketika sekarang di zaman sekarang ada online shop atau belanja secara online, maka di situ kita harus sebaiknya menghindari membeli emas secara online, karena timbangnya berbeda tempat ketika akadnya, karena emas harus dibeli dalam satu tempat akad dan secara tunai, sedangkan online itu kita tidak satu tempat dan terkadang COD juga. Ketika barangnya sudah sampai, kita baru membayar, dan itu tidak boleh. Itu disebut dengan ribayan. Yang keempat riba nasa, yaitu disyaratkannya salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya. Nah, yang ketiga macam-macam muamalah yaitu salam, adalah menjual suatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifatnya, di mana barang tersebut menjadi tanggungan si penjual. Salam merupakan jual beli utang dari pihak penjual dan kontan atau tunai dari pihak pembeli. Semisal kita ada satu konsumen yang beli satu lusin seragam yang dibayar kontan, tapi barangnya harus dibuat dahulu oleh si penjual. Nah, itu tidak boleh, karena di situ ada terdapat riba, yang mana kita belum tahu bagaimana hasilnya, apakah sesuai dengan apa yang disebutkan sebelumnya oleh penjual atau ya banyak maslahatnya
atau kerugiannya bagi salah satu, yaitu pembeli terusnya. Contoh yang kedua, misal ada pohon buah atau mangga, itu sudah ada pentil atau anak mangganya, bakal buahnya, dan si penjual ini sudah menjual dan ada yang pembeli. Ketika ini sudah matang, saya beli. Nah, ketika itu di situ ada ribanya, karena kita tidak tahu apakah itu akan benar-benar menjadi buah atau mangga yang kita harapkan atau pembeli harapkan atau tidak, dan di situ ada riba di dalamnya, maka tidak diperbolehkan. Simpelnya barang yang belum jelas atau masih abstrak. Macam-macam amalah berikutnya yang keempat, yaitu serikat atau perseroan. Di sini serikat ada beberapa macam. Yang pertama, serikat inan, serikat harta, artinya akad dari dua orang atau lebih untuk berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya dengan maksud mendapat keuntungan atau tambahan. Yang kedua, serikat kerja adalah permufakatan kerja antara dua orang, tenaga ahli atau lebih, agar keduanya sama-sama mengerjakan pekerjaan itu. Nah, penghasilan atau upah ditentukan sewaktu-waktu akad dan besarnya sesuai perjanjian bersama. Macam-macam muamalah yang kelima, yaitu kirod, adalah memberikan modal dari seorang kepada orang lain untuk modal usaha, sedangkan keuntungannya sesuai perjanjian antara mereka sewaktu akad, apakah dibagi 2 atau dibagi 3. Kirot berarti juga untuk kemajuan bersama. Pedagang juga mengandung arti tolong menolong. Jadi di sini ada kerjasama yang mana di situ ada bagi hasil. Nah, ini diperbolehkan. Ini termasuk muamalah. Yang keenam, muamalah yang keenam yaitu musaqah, paruan kebun. Jadi ada pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun untuk dipelihara, dan hasil kebun tersebut dibagi 2 menurut perjanjian yang sudah disepakati keduanya. Nah, itu juga sama, usaha bagi hasil gitu. Yang ketujuh, muzara'ah atau dan mukhadarah, paruan sawah atau ladang, itu masih sama dengan yang keenam. Yang kedelapan, mempersewakan adalah akad atas manfaat jasa yang dimaksud dengan tukaran yang diketahui menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian, kayak menyewa rumah atau kos-kosan. Yang kesembilan, jialah adalah meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan. Misal kita meminjam suatu barang tapi kita menghilangkannya, maka kita harus bertanggung jawab untuk mengganti dengan bayaran atau dengan seharga apa yang kita pinjam. Yang ke-10, utang piutang. Di sini memberikan sesuatu kepada seorang dengan perjanjian bahwa peminjaman akan membayar sebesar yang dipinjam. Jadi tidak ada lebih dan kurangnya dari nominal yang dipinjamkan. Itu diantara macam-macam muamalah. Masih banyak muamalah yang lainnya, itu 10 diantaranya. Selanjutnya kita membahas prinsip muamalah dalam Islam. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kehidupan bagi hidup bermasyarakat. Dan muamalah dilakukan atas dasar sukarela individu tanpa mengandung unsur paksaan, agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Jadi tidak ada keterpaksaan dalam bermuamalah satu sama lain. Yang berikutnya, prinsip-prinsip dari muamalah. Yang ketiga yaitu muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat
dalam hidup masyarakat, bahwa sesuatu bentuk muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madorot atau celaka dalam kehidupan masyarakat. Jadi ketika ada madorot di dalamnya, maka kita sebaiknya menghindari muamalah tersebut. Prinsip muamalah berikutnya yang keempat yaitu muamalah dilandaskan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan, bahwa segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan dalam agama secara khususnya. Nah, itu prinsip di antara prinsip-prinsip muamalah. Berikutnya akhlak bermuamalah. Di antara akhlak muamalah atau khususnya berdagang yang perlu dijaga ialah yang pertama, jagalah kejujuran. Jujur adalah mata uang yang berharga dan berlaku di mana-mana. Begitulah menurut kata bijak yang sering kita dengar. Kejujuran di dalam berdagang akan memberikan keberkahan kepada penjual dan pembeli. Kejujuran adalah akhlak para nabi dan rasul Allah. Semoga kita dimudahkan untuk senantiasa berkata jujur. Penjual dan pembeli boleh meneruskan atau memutuskan transaksi selama belum berpisah atau selama belum adanya akad dan kata deal, kan? Jika keduanya jujur, keduanya akan diberkahi. Namun jika salah satu atau keduanya berdusta atau saling menutupi, hilangnya berkah di dalam jual beli keduanya. Itu disebutkan dalam salah satu hadis muttafaqun alaih. Yang kedua, akhlak dalam bermuamalah atau berjual beli, yaitu bersikap terbuka dan toleransi. Sikap keterbukaan dan toleransi di dalam berdagang adalah sikap yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu hadis yang artinya semoga Allah merahmati seorang hamba yang bersifat penuh keterbukaan atau toleransi ketika berjual, menjual, membeli dan menagih hutang. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Allah sangat merahmati dan sangat mencintai orang-orang yang bersikap toleransi, penuh kasih sayang dalam berjual atau membeli serta menagih hutang. Yang ketiga, akhlak dalam muamalah yaitu jagalah atau janganlah menipu dan bersikap curang. Menipu dalam perdagangan akan mengurangi atau merugikan konsumen dan mampu menghilangkan tingkat kepercayaan pembeli. Dalam hadis dikatakan yang artinya barang siapa yang menipu bukanlah golongan kami. Makar dan tipuan tempatnya adalah neraka. Hadis riwayat Tabrani. Jadi orang-orang yang menipu dalam perdagangan salah satunya akan mendapatkan siksa di neraka. Nauzubillah min dzalik. Yang keempat, seringlah memberikan saran dan informasi. Sifat terbaik bagi penjual ialah memberitahu kepada pembeli atau konsumen tentang kelebihan dan serta kekurangan dari barang yang dia perjualkan. Dan berikanlah saran dan informasi kepada pembeli yang terbaik bagi dirinya, bagi pembeli itu ketika membeli barang kita. Dan janganlah pelit informasi dan menyembunyikan kecacatan dalam menjual atau berjual barang yang kita jual belikan agar laku keras. Dalam hadis Nabi SAW yang artinya seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim
menjual barang yang mengandung cacat kepada orang lain, yaitu muslim yang lain, kecuali jika ia menjelaskannya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, di sini kita tidak dilarang atau tidak mengapa ketika barang kita ada kecacatan kita tetap menjualnya. Akan tetapi kita harus menjelaskan kepada pembeli bahwasanya dalam barang kita ada kecacatan dan tidak boleh ada paksaan dalam menjualnya. Ketika sang pembeli tidak mau karena ada cacat, ya tidak boleh kita memaksa, ya tidak mengapa dia tidak membeli itu. Nah, dalam hadis pun disebutkan ancaman bagi orang-orang yang menyembunyikan kecurangan atau kecacatan dalam jualnya atau dalam barang jualannya. Itu kan disiksa dalam api neraka dan bukan golongan Nabi Muhammad SAW. Nah, akhlak muamalah yang berikutnya yaitu jangan mengurangi takaran. Mari kita renungkan sejenak betapa keuntungannya yang tidak seberapa, dan kita berlaku curang itu tidak sebanding dengan beratnya hukuman yang kita akan dapat di akhirat nanti. Oleh karenanya takarlah sesuai takaran dan takarlah dengan baik serta janganlah mengurangi takaran. Hadis Nabi SAW yang artinya celaka bagi orang-orang yang mengurangi takaran. Serta dalam Quran surat Al-Mutaffifin 1, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang mengurangi takaran. Yang kelima, akhlak yang kelima dalam bermuamalah yaitu janganlah menimbun. Kita ketahui ketika awal-awal adanya pandemi virus corona di Indonesia, banyak kasus ini menimbun, yaitu menimbun masker, yang mana itu ditimbun sehingga harganya melangit atau tinggi atau naik, dan di situ banyak orang yang menimbun. Nah, rasa senang ketika menimbun barang itu laksana berdiri di atas penderitaan orang lain, dan ia memanfaatkan rasa butuh orang lain atas barang tersebut, dan mereka melepas barang yang ia timbun dengan harga tinggi. Ya, seperti tadi masker yang ditimbun itu seperti berdiri di atas penderitaan orang lain yang membutuhkan masker ketika itu, serta menjualnya atau mengeluarkannya dengan harga tinggi. Itu sangat tidak manusiawi, bisa disebut begitu. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang menimbun, yang itu menimbun satu barang yang dibutuhkan ketika itu oleh manusia, maka ia telah berbuat dosa. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, akhlak dalam muamalah yaitu jauhi sumpah bohong. Menebar sumpah yang sebenarnya dusta kepada pembeli untuk meyakinkan pembeli agar segera membeli barang dagangannya adalah perbuatan yang tidak terpuji, akan menghilangkan berkah di dalam dagangannya. Sumpah dusta itu melariskan barangan dagangan namun menghilangkan berkah usaha. Muttafaqun alaih. Akhlak berikutnya yang ketujuh dalam muamalah itu janganlah mendekati riba. Teriring doa semoga keluarga kita dijauhkan oleh Allah dari riba, baik dalam prakteknya atau mendukung riba serta debu-debu, bahkan debu-debu ribanya. Riba itu dosa lebih berat daripada 36 kali berzina dan tidak bisa menghilangkan indahnya dan bisa menghilangkan indahnya keberkahan. Karena dalam riba itu walaupun kita secara mata telanjang itu
adanya keuntungan bagi kita sendiri. Namun secara agama, secara pandangan Allah, di situ tidak ada keberkahan sama sekali. Bahkan itu mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis disebutkan, orang yang melakukan riba atau mendukung serta melakukan itu sama halnya dengan mengajak perang Rasul, bahkan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Dalam hadis pun disebutkan 1 dirham hasil riba yang dimakan seorang, padahal ia tahu lebih berat dosanya daripada 36 kali berzina. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedelapan, akhlak dalam muamalah, yaitu menjauhkan diri keluarga kita dari harta yang haram. Semoga kita dijauhkan dari harta-harta haram, dimudahkan dalam menjemput harta yang halal, dan dimudahkan dalam menginfakkan harta yang halal tersebut, serta senantiasa diliputi oleh keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dari harta halal tersebut. Itu beberapa akhlak muamalah menurut Islam yang harus kita renungi, yang harus kita amalkan, yang harus kita perhatikan dalam muamalah kita, khususnya dalam berdagang dan mencari nafkah. Nah, adapun makna spiritual dalam Islam, itu manusia memang memiliki ruh dalam arti nyawa, namun pada faktanya dalam diri manusia tidak ada 2 unsur pembentuk yang menarik manusia kepada 2 kecenderungan yang berbeda, yakni unsur jasad menarik ke arah pemenuhan kepentingan duniawi, dan unsur jiwa atau ruh yang menarik kepada kepentingan kepenuhan ukhrawi atau akhirat. Nah, situ jadi dimana manusia ini memang terdapat jasadnya yang membutuhkan duniawi seperti makan, harta, dan lain sebagainya, serta ada kecenderungan jiwa dan rohani yang mana di sana membutuhkan atau bertujuan kepada akhirat. Nah, maka di sini kita harus menselaraskan kedua ini, yang mana ketika jasad membutuhkan akan kebutuhan duniawi, kita tetap tunjukkan tujuannya hanya kepada Allah, hingga bisa menyelamatkan kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi muamalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.